Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Debbie. Halo teman-teman semua. By the way, kalau aku misalkan buat channel TikTok untuk bahas tentang portofolio atau tentang lingkup desain atau tentang lingkup kuliah, gimana menurut kalian? Nanti aku di sini bakal buat TikTok atau enggak di akun TikToknya jawab-jawab komenan dari YouTube kali ya, buat pertanyaan kalian. Jadi biar bisa di-share juga, gimana, kalian setuju nggak? Oke, kita udah tahu apa itu portofolio. Kita juga udah bahas tentang cara bagaimana membuat portofolio. Tapi sebagian orang masih bingung nih, apa aja isi portofolio? Apa aja sih yang wajib dimasukin untuk portofolio? Apa aja sih yang harus dimasukin portofolio? Harus berapa project yang dimasukin? Dan boleh nggak sih selembar atau 2 lembar? Sebelum masuk dan menjelaskan apa itu isi portofolio, di sini aku bakal ngejelasin dulu apa perbedaan CV dan juga portofolio. Jadi kalau CV itu berisi tentang informasi diri atau data diri kita. Sedangkan kalau portofolio itu memuat hasil karya yang telah kita buat selama ini. Jadi jelas ya perbedaan CV dan portofolio. Oke, kalau gitu kita bahas tuntas aja di video ini. Langsung simak. Di sini kita bakal mulai bahas isi dari portofolio dan urutan portofolio. Jangan lupa urutan ini tuh bener-bener sangat penting juga loh. Oke, untuk yang pertama, isi dari portofolio itu adalah daftar isi. By the way, di sini aku nyebutin isi portofolio sesuai dengan urutan yang harus kalian cantumkan di portofolio. Jadi urutan yang pertama ada daftar isi. Jadi kenapa sih penting banget sih ini daftar isi di dalam portofolio? Kayak gini. Jadi daftar isi ini tuh memudahkan untuk para pembaca atau para pelihat portofolio kalian supaya nggak bingung ini portofolio apa dan isinya tentang apa aja. Oke, ini ada beberapa contoh daftar isi di portofolio, kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi untuk daftar isi dari portofolio ini tuh nggak usah resmi banget, nggak usah formal banget seperti skripsi atau laporan atau makalah. Jadi kalian bisa buat secara menarik. Di dalam gambar ada nih daftar isi, tapi bertuliskan di sini konten. Maksudnya tuh konten yang ada di isi portofolio itu apa aja. Di sini dituliskan ada kurikulum vitae, ada project 1, project 2, project 3, project 4 dan project 5. Sebenarnya daftar isi portofolio ini tuh wajib nggak wajib sih. Jadi kalau menurut aku alangkah baiknya kalian pakai daftar isi portofolio. Kenapa? Jadi kan seperti kalian aja kalau baca buku, kalau misalkan nggak ada daftar isinya, kalian kan bingung juga ya harus baca dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalkan ada daftar isinya, terus kalian mau lihat nih intinya, misalnya mau lihat langsung karyanya, jadi kan kalian langsung bisa lihat di daftar isi halaman keberapa sih gitu, atau project keberapa kayak gitu. Yang kedua, isi dari portofolio itu adalah data diri kita. Nah, data diri ini tuh berupa CV atau resume secara singkat, dan jangan lupa sertakan kontak kita atau informasi kita secara detail dan secara benar. Yang ketiga, pencapaian dan juga tujuan. Sebenarnya data diri, pencapaian dan juga tujuan ini tuh biasanya langsung ditulis di CV atau resume ya. Yang keempat, pengalaman dan keterampilan ini pun nanti ditulis di dalam bentuk kurikulum vitae gitu. Jadi data diri tentang diri kita secara singkat. Jangan lupa juga cantumkan nomor HP, email, serta kalau misalkan ada LinkedIn atau enggak Instagram kalian, pokoknya sosial media kalian yang menurut kalian penting dan layak untuk diberikan untuk informasi, cantumkan di situ. Nah, setelah itu pencapaian atau keterampilan kalian, pengalaman dan juga tujuan kalian ditulis di CV itu. Dan yang kelima, ini adalah contoh karya atau hasil kerja kalian. Lengkapi portofolio dengan dokumentasi hasil karya kalian ataupun piagam penghargaan yang pernah kalian dapat saat kalian lomba, dan bukti-bukti tampilan dalam portofolio menjadi acuan bagi si pembaca ini. Nah, jadi sebenarnya si portofolio tadi kalau dihitung ada berapa ya? Ada 5 kan? Dari 5 itu tuh kalian bisa dipersingkat. Nah, jadi buat kalian yang mager gitu, aduh males deh dipisah-pisahin, kalian bisa satuin aja. Misalkan kayak daftar isi sama CV, terus karya, udah deh. Jadi ini di sini ada lagi yang nanya nih, Kak, boleh nggak sih portofolio dalam 1 lembar? Sebenarnya boleh-boleh aja, karena nggak ada ketentuan harus berapa lembar. Cuman kalian pikir aja ya, masa kalian mau ngasih hasil karya kalian tuh dalam bentuk apa ya, 1 lembar doang gitu. Itu cuma misalkan ditulis nama Debbie sekolah, langsung karya-karya yakin gitu, nggak tertata banget. Misalkan dalam kertas A berapa ya, A4 gitu, kecuali dalam kertas A3 boleh deh 1 lembar. Kalau aku masih saran lebih baik minimal 2 lembar deh. Jadi ada covernya dulu gitu, ada sampulnya, ada tulisan misalkan portfolio design by Debbie kayak gitu. Kalau menurut aku, habis gitu kalau kalian males banget nih pakai CV yang kayak modelan CV kreatif atau apa, kalian cukup tuliskan nama kalian, sekolah dari mana, lulusan dari mana, pengalamannya apa, terus tulis karyanya apa aja. Jadi cukup 2 lembar. Nah, buat kalian yang rajin banget, yang suka memperindah karya kalian, kalau menurut aku coba dipisah per lembar. Jadi sampul, daftar isi, terus CV, baru project-projectan kayak gitu. Dan waktu itu juga ada yang nanya
nanya, Kak ini CV dan portofolio itu tuh jadi digabung jadi satu, apa dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk JPG atau PDF atau apa sih katanya? Oke gini guys, jadi si portofolio ini tuh kan misalkan kalau kalian buat di Corel atau Photoshop atau Behance atau Canva itu kan jadi satu-satu ya, jadi JPEG atau PDF. Jadi si filenya ini tuh digabung jadi satu file, jadi nanti dinamain misalkan portofolio Debbie Amelia misalkan gitu, portofolio Amelia. Jadi portofolio dan CV Amelia bisa kayak gitu. Jadi dalam satu file daftar isi mulai dari CV juga, dari cover, sampul dan sebagainya sampai ke karya itu dijadikan satu file. Kalian gak usah ribet jadi dipisah-pisah ngirim ke para rekruter atau ngirim ke para kampus yang mau kalian daftar. Enggak, jadi benar-benar satu file aja. Ada lagi yang nanya, nah kalau misalkan portofolio sama surat lamaran kerja digabung boleh nggak sih? Boleh aja. Aku juga selalu digabung waktu cari-cari kerja. Jadi kayak surat lamaran, terus ijazah, transkrip nilai, baru portofolio terakhir di situ. Jadi udah langsung lingkup langsung satu file kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian gak mau digabung nih, boleh aja, cuma yang lebih dari 2 file kalau kalian ngirim, misalkan 1 surat lamaran, 2 portofolio. Tapi lebih baik alangkahnya digabung karena para rekruter itu bukan apa ya, maksudnya bukan kalian doang gitu yang harus mereka cek, dan untuk kalian juga yang mau masuk kampus, karena bukan kalian doang yang harus satu-satu dicek gambarnya, jadi digabung auto kayak gitu deh. Oke, segitu aja pembahasan dari isi portofolio yang aku tahu, yang aku miliki, yang aku pelajari di kuliahan. Semoga ini bermanfaat, dan bila kalian masih belum puas, kalian masih mau nanya-nanya, kalian boleh langsung DM ke Instagram aku @dbwj, dan nanti jangan lupa kalian juga follow TikTok aku untuk informasi dan juga pembahasan-pembahasan tentang desain produk dan juga portofolio. Dadah, gue Debbie pamit, bye!